Sekali lagi, Shalom. Shalom. Ya, pertama-tama saya ucapkan apa? Kyonghi, ya, Sinchun Kyonghi, Sinchun Kyonghi, dan apa? Ada satu hal yang sering diucapkan oleh orang Kristen maupun orang dunia, yaitu apa? Kungsi Fazai. Nah, ada orang ngomong, itu duniawi banget. Kungsi Fazai itu apa? Fazai itu bahasa Inggrisnya get rich. Kalau Indonesia itu supaya kaya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus ingat kita sebagai orang Kristen, apa kungsi Fazai adalah apa? Supaya kita mendapatkan apa? Berkat. Berkat itu kita pikirannya jangan ingat duit, ya, jangan ingat kecil aja. Berkat itu bisa kita aplikasikan sebagai apa? Berkat rohani. Ya, amin saudara. Kita semua katakan berkat rohani. 1, 2, 3. Berkat rohani. Ya, tepuk tangan untuk Allah. Itu berkat rohani yang diutamakan. Haleluya, puji syukur pada Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari pasal yang paling ayat yang paling pendek, ya, saudara. Terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Siapa tahu isinya pasal yang paling pendek. Tetaplah berdoa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa sih kita mau tahun baru ini? Kan bukanlah cerita tentang Imlek, cerita bagaimana cerita yang lain-lainnya. Tetaplah kasih temanya tetaplah berdoa. Ya, ini adalah Tuhan yang kasih kita tema untuk berdoa. Ya, kita harus belajar dalam keadaan apapun kita harus tetap berdoa. Amin, saudara. Kita semua katakan tetap berdoa. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Amin. Jadi saya memberikan tema untuk tahun baru Imlek pada tahun ini adalah apa? Imlek dan berdoa. Nah, gitu ya. Puji syukur pada Tuhan. Apa sih Imlek itu? Artinya Imlek adalah tahun baru Tionghoa, ya. Tahun baru Tionghoa artinya apa? Yaitu Chinese New Year. Chinese New Year atau disebut sebagai Xinjia. Xinjia itu adalah apa? Bulan pertama tahun baru menurut kalender Tionghoa, ya. Jadi perayaan Imlek adalah perayaan berakhirnya musim dingin. Kalau di orang Tionghoa itu kalau Xinjia itu biasanya musim dingin berakhir dan tibanya musim semi, yaitu musim untuk bertanam. Jadi mereka merayakan, mereka bersuka cita karena apa? Musim semi telah tiba. Mereka sudah mulai bertanam lagi karena pada waktu itu musim dingin, ya. Mereka itu tidak bisa ngapa-ngapain, hanya di rumah aja makan, ya, makan apa yang hasil panen mereka yang bulan-bulan sebelumnya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi perayaan Imlek itu merupakan satu perayaan adat istiadat Tionghoa, ya. Sejak zaman leluhur nenek moyang mereka, jadi nggak ada hubungannya dengan agama. Nah, ada orang mengatakan, tahu nggak, kita tuh nggak boleh merayakan Imlek. Imlek itu adalah perayaan agama. Nah, agama apa? Ada orang mengatakan agama Konghucu, agama Buddha, atau agama tertentu. Nah, Chinese New Year adalah perayaan budaya Chinese yang perlu kita hargai dan kita hormati, ya. Jadi bukan perayaan agama. Di dalam momen Imlek ini, kita bisa merasa bahagia karena apa? Karena begitu kita merasa bahagia, tapi ingat, jangan lupa Tuhan, ya. Jangan karena bahagia terus Tuhan dilupakan. Tuhan adalah apa? Sang pemberi berkat. Jadi orang-orang dunia yang tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, mereka berbondong-bondong ke wihara, ya. Orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus, mereka kalau waktu tahun baru Imlek, mereka semua pergi ke mana? Ke wihara, ke kelenteng. Untuk apa? Nyalakan lilin, nyalakan dupa, untuk apa? Berdoa. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Kalau kita menyambut tahun baru Imlek, jangan aja makan aja, jangan ingetnya angpau aja, saudara. Ini di sini banyak saudara bisa ambil sendiri. Ya, jangan mikirin angpau, jangan mikirin makan aja. Nah, melainkan kita harus datang ke gereja berdoa. Amin, saudara. Amin. Jangan lupa berdoa. Amin. Pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa di tahun baru Imlek ini? Dan apa sih manfaatnya kita berdoa di tahun baru Imlek? Karena apa? Banyak sekali saudara manfaatnya. Kalau salah satu manfaatnya adalah apa? Melalui doa kita bisa mengerti
dan bisa mengikuti kehendak Tuhan. Karena di dalam tahun baru Imlek kita harus hati-hati. Ada kebudayaan-kebudayaan, tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ada yang bertentangan dengan Tuhan, kita jangan ikuti. Amin, saudara. Nah, kita harus tolak. Mengapa kita harus berdoa? Berdoa adalah supaya pikiran kita, tingkah laku kita bisa seirama dengan siapa? Dengan pikiran manusia? Bukan, ya, dengan pikiran siapa? Pikiran Tuhan. Berdoa bukanlah proses memaksakan kehendak dan keinginan kita yang supaya terkabul. Salah ya. Kalau kita pikir kalau doa itu maksa Tuhan, Tuhan engkau harus berkati di tahun baru Imlek ini. Kalau aku tidak diberkati, aku tidak mau ke gereja lagi. Salah, saudara. Itu namanya maksa Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat. Kalau Tuhan ingin memberkati saudara, pasti berkatnya berlimpah-limpah. Nah, makanya di tahun baru Imlek mengatakan, wah, fungsi pacai ya, supaya apa? Berkatnya berlimpah-limpah. Tapi pikiran kita harus pikir, yang berkat berlimpah-limpah itu apa? Rohaninya. Berkat berlimpah-limpah. Kalau saudara tidak berdoa kepada Tuhan, berkat itu tidak akan turun, saudara. Oleh sebab itu jangan lupa apa? Berdoa. Amin. Haleluya ya. Tuhan Yesus apa? Supaya kita sering kali itu berdoa supaya apa? Kehendak kita digenapi oleh Tuhan ya. Keinginan kita terkabul. Nah, seringkali kita berdoa pada Tuhan Yesus itu untuk apa? Untuk berkat di tahun baru Imlek ya. Ini supaya apa? Saya punya mobil baru, terus apalagi punya rumah baru, kayak kepengennya segitu ya saudara. Nah, itu bukan tujuan kita berdoa. Berdoa adalah apa? Menyesuaikan hidup kita agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, yang penting apa dalam kehidupan kita, saudara? Uang banyak bocai, tahu nggak bocai? Moyung, kayaknya ya kalau ngomongnya. Uang banyak bocai ya. Kalau kita sakit ya, kalau kita sakit uang banyak juga percuma. Kalau kita punya uang banyak, badannya sehat, rajin ibadah, nah itulah yang diinginkan. Amin, saudara. Amin. Puji syukur pada Tuhan. Supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah doa. Doa yang paling cocok bagi kita semua adalah apa? Nggak usah pusing-pusing, saudara. Ada Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka berdoa. Doa ini adalah yang disebut sebagai doa Bapa Kami. Amin, saudara. Wah, doa Bapa Kami saya benar-benar pelajari. Bukan aja bahasa Indonesia, bahasa Tionghoa, bisa, saudara. Terus bahasa apa lagi? Bahasa Indonesia pasti ya. Terus yang ketiga bahasa Jerman, Pater Ucet ini itu Jerman. Terus ada lagi Ibrani, Pater Noster. Lo kayak kasur, saudara, kalau bahasa Ibrani. Kalau doa Bapa Kami itu Pater Noster in celis sanctificetur nomen tuum. Begitu, saudara. Jadi apa, saudara? Jadi saya senang sekali belajar doa Bapa Kami ya, karena apabila dibutuhkan saya bisa berdoa. Pada suatu hari ada ponakan saya itu pacarnya orang Jerman, nggak ngerti bahasa Indonesia. Wis suruh Sunario berdoa pakai bahasa Jerman. Wah, langsung Pater Ucet dulu, gak ada nama daerah awal dan bilang soal itu. Nah, mereka bilang, kok bisa ya kamu bahasa Jerman ya? Asal diapalin sampai bertahun-tahun. Kan bukan bisa bahasa Jerman, diapalin sampai mati-matian, sampai bertahun-tahun. Di kereta api ngapalin, lupa lagi. Waktu makan doa lagi, lupa lagi. Terus berdoa sampai bertahun-tahun, akhirnya nempel, saudara. Nah, bahasa Ibrani juga bertahun-tahun saya ngapalin, baru nempel. Nanti saya mau belajar bahasa Arab, saudara. Karena ponakan saya itu suaminya juga Arab. Kayak balik ente, kayak balik ente tuh nih halma itu bahasa Arab, saudara. Ada kitab ente, wah ini, harus belajar. Jadi kita belajar, tapi belajar doa Bapa Kami itu paling efektif. Karena apa? Bisa digunakan untuk berdoa, berrelasi dengan teman-teman, dengan ponakan-ponakan yang pasangannya dari luar negeri ya. Jadi di dalam doa kita belajar apa sih kepengennya Tuhan. Amin, saudara. Nah, Tuhan itu mempunyai selera, saudara. Yang paling dibenci oleh Tuhan itu adalah dosa. Jadi waktu kita berdoa, ingat kita harus membereskan dosa kita dulu. Kalau kita dosanya belum dibereskan, saudara, nggak akan bisa doanya dikabulkan.
Nah, saudara yang kasih Tuhan, maka kita belajar mengerti bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Melalui apa, saudara? Berdoa dan baca firman Tuhan. Itulah disiplin rohani. Tadi kita mengadakan penyembahan, ya. WL-nya itu selalu mengingatkan kita harus mempunyai apa? Relasi yang intim dengan Tuhan. Amin. Kita bisa relasi intim dengan Tuhan harus melalui berdoa. Ya, amin. Nah, apalagi di momen Imlek ini kita harus hati-hati di dalam sikap kita. Karena apa? Di dalam Imlek ini ada ritual-ritual yang berbau tahayul atau mistis. Nah, harus kita hindari. Nah, kita harus banyak berdoa supaya kita tidak terjerumus di dalam mistis-mistis ini, tidak terjerumus dengan apa, tahayul-tahayul ini. Jadi apa yang oleh sebab itu dalam tahun baru Imlek ini ada larangan-larangan yang harus kita hindari sebagai orang Kristen. Bukan larangan kalau orang Tionghoa itu katanya kalau di dalam tahun baru Imlek nggak boleh keramas. Lucu ya, rambutnya segatel loh. Saya pikir kalau saya 2 hari nggak keramas aja udah tebel gitu. Ini tebel. Kalau aduh gatel pokoknya nggak enak. Nggak boleh keramas. Nggak boleh keramas tahun baru Imlek. Kenapa sih kalau keramas? Kalau orang Tionghoa mengatakan rambut itu apa? Taufa. Nah, fa itu taufa. Fa itu facai, sudah fungsi facai. Jadi fa itu ada hubungannya dengan kekayaan. Maka kalau kamu keramas berarti kekayaannya dibuang. Itu tahayul, jangan percaya. Kalau rambutnya kepala gatal ya udah keramas aja sudah. Jangan mau dibatasi oleh tahayul itu. Terus kalau tahun baru Imlek nggak boleh nyapu. Kalau nyapu tuh rezekinya nanti sapu keluar. Kalau kamu boleh nyapu boleh, tapi sampahnya mesti disimpan. Aduh, saudara, sampahnya disimpan di kamar. Nggak tahu ya, pokoknya ujung. Nggak boleh disapu keluar katanya. Terus kalau baju kotor, nggak boleh sapu keluar. Udah jangan turutin. Ya, kita nyapu aja. Nah, saudara, banyak sekali larangan-larangan di dalam tahun baru Imlek. Nah, harus kita tahu, saudara, apakah itu tahayul, apakah itu mistis yang harus kita hindari. Tapi ada budaya yang bagus. Nanti akan saya cerita ya, apa sih budaya yang bagus. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengerti kehendak Tuhan itu. Enggak mudah. Kita harus belajar Alkitab. Apa yang dimaksud dengan tahayul? Tahayul adalah kepercayaan akan sesuatu yang tidak masuk akal. Seringkali bocek nih, saudara. Masa orang nyapu aja ngebor, cuci rambut aja ngebor. Terus apalagi ada banyak sekali pantangan. Makan durian aja nggak boleh, saudara. Durian kerja ada banyak durinya. Orang makan durian, begitu lihat durian, wah matanya melotot, saudara. Apa dilarang tahun baru Imlek makan durian? Makan aja, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Pernah nggak lihat itu di WA? Si anjing ada anjingannya lagi buka durian. Oh, anjingnya bisa tutup cukur. Anjing bisa ditutup, hidupnya ditutup. Tahu? Terus anjingannya tuh yang punya anjingnya tuh sengaja duriannya dipelet-pelet kalau lidahnya. Itu anjingnya dipaksa sih supaya menjilati durian. Langsung duriannya sengaja ditaruh meja, ditinggal oleh majikannya, saudara. Yang punya anjing. Tahu-tahu anjingnya tuh langsung. Jadi enaknya luar biasa. Baunya seperti smell like hell. Orang barat kalau durian itu baunya seperti di neraka. Nggak tahu neraka baunya kayak apa sih. Pokoknya like the hell, smell like hell. Tapi enaknya seperti di surga. Nah, itu orang barat, saudara. Jangan ditepuk tangan, ini cerita orang barat. Kalau Tuhan aja yang dimuliakan, kita tepuk tangan. Jadi rasanya kayak di surga makan durian. Ya ini Pak Handoko tidak suka. Wah, kalau begitu, ayo Han, kita ke sana satu tempat. Yuk, kita makan durian. Berapa jauh? Oh, nggak lama, cuma 2 jam. Ayo makan, saudara. Langsung diuber tempat di mana ada durian, di situ ada Handoko. Nah, itu diuber, saudara, makan. Wah, kalau saya meyo. Kalau saya suka atau enggak? Suka, tapi takut makan durian itu nanti tenggorokannya
Sah saudara suaranya. Pernah ada seorang hamba Tuhan dari Singapura datang ke Indonesia. Dikasih durian, wah luar biasa, sukanya luar biasa. Terima kasih banyak sampai 2 sampai 3 buat berondong. Akhirnya waktu malamnya khotbah, kasihan ya lu. Katanya banyak doa, hindari. Jadi kalau ada orang itu, oke, 1 gelondong aja, paling banyak cuma 2 gelondong. Apa 2 gelondong? 2 biji. Apalagi sekarang durian itu biji kecil, 1 biji aja, waduh makan bisa kenyang. Karena apa nggak ada bijinya ya. Jadi haus atau mayu-mayu. Tahu saudara, haus atau mayu-mayu, haus atau senjiping kata orang apa ya, orang Indonesia. Nggak tahu kan. Di Taiwan bukan apa sih haus atau mayu-mayu, nggak ada istilahnya haus atau mayu-mayu, adanya haus atau mayu. Wah, kok enaknya sampai nggak bisa diomong. Kalau di Indonesia, apalagi di Cirebon, haus atau mayu-mayu, bahasa apa? Nah, itulah apa kita harus belajar ya. Apa itu tahayul, apa itu tradisi, kelihatannya yang tidak masuk akal kita harus tolak, saudara. Dan kalau yang masuk akal, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita pegang teguh ya, lakukan. Nanti akan saya cerita ya. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 mengatakan apa? Jauhilah tahayul-tahayul dan dongeng nenek tua. Karena itu Tuhan ingin agar kita sungguh-sungguh memiliki kepercayaan yang punya dasar, yaitu melalui apa? Doa dan membaca firman Tuhan. Jadi kita tahu bahwa jauh tahayul itu adalah dongeng nenek tua. Jadi disebutnya nenek tua itu suka dongeng. Mungkin saudara kalau punya emak, saudara pasti suka dongeng. Saya juga dulu hidupnya sama emak, sama Ani. Nah, satu rumah. Jadi didongengin terus saudara. Tahu gak, kamu lagi kecil, waktu kamu lahir, bisa lahir sendiri. Oleh sebab itu kamu tuh pasti pinter. Nah, saya ngomong saya pinter, dia ngomong pinter. Bisa lahir sendiri. Saya mengajak bidan datang ke rumah untuk membantu mama lu melahirkan kamu. Belum sampai di tempat, baru di perjalanan mama lu sudah katanya, lu bisa lahir sendiri tanpa bantuan bidan. Tahu nggak? Rumah kita kan banyak tikus, tikus gede-gede seperti bakal ke sana sini, ya. Terus tahu nggak? Untung kamu hidupnya nggak dimakan tikus, atau ketika ada dimakan tikus. Kenapa? Ada seekor kucing saya itu yang menjaga kamu. Ya itu lagi dongeng, bener sih apa kucing bisa jaga saya? Ya udah dongeng orang tua ya, biarin aja. Ya mak, terima kasih mak punya kucing bagus. Jadi saya kalau melihat kucing udah senang. Kamu yang dulu menjagain saya lahiran ya. Nah senang saya kasih makan kucingnya. Tapi kucing itu kadang-kadang dikasih makan nggak mau. Kalau dikasih ikan asin, wah langsung truk. Itu kucing gitu. Nah kita kembali lagi ke laptop ya. Karena itu Tuhan ingin agar kita sungguh-sungguh memiliki kepercayaan yang punya dasar. Ya, yaitu melalui doa dan membaca firman Tuhan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan ini kita bisa uji segala sesuatu yang merupakan adat istiadat, tradisi, kebiasaan atau juga budaya yang ada di dalam masyarakat. Nah, apakah semuanya ini bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak? Kita yang sudah percaya Tuhan Yesus harus menomorsatukan siapa, saudara? Menomorsatukan Tuhan ya, atau Injil ya. Betul, Injil itu firman Tuhan ya. Amin saudara. Amin. Ya, kita harus satukan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya kita ngomong dong ya. Ikuti saya 1, 2, 3. Satukan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya ulangi ya. Kok bingung sih? Mau ikutin ya. Nomor 1 saudara firman Tuhan. 1, 2, 3. Nomor 1 firman Tuhan. Amin. Yes. Wah, semangat saudara. Pasti nggak ngantuk saudara kalau saya khotbah. Sering kali loh, apa sih Pak? Saudara khotbah tuh nggak pernah ngantuk. Aduh, jadi kita tuh suara saya tuh lancip. Aku nggak bakal bisa ngantuk kalau dengar suara saya tajam seperti apa gelombang radio. Wah, terus otak saudara. Terus kesini saudara, jangan melihat kesini. Jangan lihat keluar kesini. Luar sini masuk kesini. Lucu deh ceritanya, banyak variasinya. Ya mudah-mudahan ya itu adalah anugerah Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita harus menomorsatukan firman Tuhan. Jangan sampai tradisi kebudayaan lebih
penting atau lebih tinggi kedudukannya daripada firman Tuhan. Nah, itu Tuhan tidak senang saudara kalau saudara memegang tradisi lebih daripada firman Tuhan, meskipun tradisi itu baik. Tapi kalau bertentangan dengan firman Tuhan, kalau menempatkan tradisi itu kedudukan lebih tinggi dari firman Tuhan, itu Tuhan nggak senang. Amin. Maka bagaimana sikap kita setelah percaya Tuhan Yesus? Kita tidak boleh mengatakan setelah percaya lalu buang semua tradisi. Wah, salah saudara. Tradisi yang bagus pasti dibuang. Sayang sekali saudara, tradisi yang bagus itu dibuang. Tradisi itu berasal dari seringkali kita ngomong, oh tradisi itu dari setan. Kita harus tolak dulu saudara. 50 tahun yang lalu yang mungkin begitu saudara, oh anggapan tradisi itu dari setan. Karena apa? Karena nggak boleh merayakan tahun baru Imlek. Jadi itu terdapat tradisi dari setan. Karena dilarang orang Indonesia merayakan Imlek itu berapa 40 tahun yang lalu ya, 30 tahun yang lalu kira-kira itu ya, dilarang. Tapi sekarang puji Tuhan ya, kita sudah boleh bebas orang Tionghoa merayakan tahun baru Imlek sesuai dengan tradisi masing-masing ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan saudara kita mengatakan setelah percaya buang semua tradisi, itu salah. Bapak Ibu, Tuhan juga sangat menghormati tradisi. Tuhan Yesus sangat menghormati tradisi, apalagi tradisi orang Yahudi. Wah, Tuhan sangat menghormati. Tetapi tradisi tidak boleh lebih tinggi dari firman Tuhan. Kalau tradisi itu lebih tinggi daripada firman Tuhan, maka Tuhan marah. Tuhan Yesus marah. Pernah orang Yahudi melihat murid-murid Tuhan Yesus, oh hari Sabat kok berani mau ngambil makan gandum. Hari Sabat makan gandum, bulir-bulir karena murid Tuhan Yesus lapar, nggak tahan. Diselamatin Tuhan Yesus melihat. Ya daripada menghormati, ya udahlah makan silakan boleh aja. Wah, langsung ditegur oleh orang yang Rabi, lihat muridku hari Sabat berani memetik gandum. Wah, saudara yang kasih, tapi Tuhan Yesus memberitahukan tentang kebenaran firman Tuhan ya. Tuhan itu sangat memperhatikan murid-muridnya. Karena apa? Yesus adalah penuh dengan kasih. Coba daripada kelengger mati, apakah kita melarang, nggak boleh kamu makan, nanti muridnya satu letak semua di sakit semua. Jadi Tuhan karena kasih kepada mereka, ya udah diizinkan. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi tradisi itu tidak boleh lebih tinggi dari siapa? Firman Tuhan. Tradisi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan kita pelihara. Yang bertentangan dengan firman Tuhan kita buang, singkirkan. Kita pegang kebudayaannya, jangan pegang tahayulnya. Wah, kalau tahayul sudah nggak ada kompromi ya, itu udah oke, tahayul sudah no. Nah, kita pegang kebudayaannya, jangan pegang tahayulnya. Hari ini kita belajar bagaimana merayakan Imlek. Nggak merayakan Imlek, kamu mesti belajar aja sembarangan deh Imlek ya. Dan dalam Imlek ini kita ada tradisi-tradisi yang sifatnya mitos. Tahu mitos saudara? Dongeng-dongeng ya, mitos. Yang harus kita tahu, oh ternyata ini tuh ceritanya demikian ya. Kalau kita udah tahu ceritanya, kalau bertentangan dengan firman Tuhan, no, jangan kita lakukan. Amin, saudara. Nah, kita harus hindari. Yang pertama, saudara, ya waktunya diberi berapa menit? Sesuai dengan waktu nanti waktunya. Sudah 35 menit. 35. 5 menit. Oh, 35 menit. Pas ya. Satu poin aja gitu kan banyak-banyak. Mitos tentang apa? Kue keranjang. Tahu nggak saudara kue keranjang? Betul. Yang tambah sedikit ya, imbus sedikit. Ada mitos yang beredar. Kalau makan dodol Tionghoa, dodol Cina disebutnya ya, nanti banyak berkatnya. Nah, itu salah saudara. Yang benar, kalau makan dodol itu enak dan kenyang. Betul nggak? Enak loh, lauk semua dodol manis lagi ya. Orang digoreng sangat berapa lauk yang lauk. Nah, saudara tahu nggak asal usulnya? Dodol. Menurut kepercayaan kue keranjang atau dodol dibuat untuk apa? Menyuap dewa dapur. Karena apa? 6 hari sebelum Xinjia, dewa dapur itu harus pulang ke Tian. Tian itu tahu nggak sih? Tian itu langit. Wah, itu orang Tionghoa itu percaya langit. Makanya mereka mengatakan berkat itu berasal dari langit. Jadi orang-orang Tionghoa itu pikir
berkat itu dari langit. Oleh sebab itu kalau mereka tulis kata hok itu harus begini. Oh, saya hok ya, ada hok. Oh ya, saya hok. Oh, tapi mereka itu dibalik itu digantungnya dibalik. Artinya apa saudara? Supaya hok itu turun. Itu orang tua tuh ada saja. Kita jangan ikut-ikutan nanti diketahui kalau, lu kamu tulisan kamu kebalik. Dikira buta huruf sebenarnya, dikiranya ya. Artinya apa saudara? Dari Dewa Langit memberi laporan kepada si Dewa Dapur itu harus lapor sama si Tian, si Dewa Langit ya. Nah, terus dia adalah mata-mata Tuhan. Sepanjang tahun dia selalu ada di dapur mengawasi keluarga ini. Apakah istrinya kalau masak enak loh. Jadi Dewa Dapur itu tumbuhnya di dapur, melihat apa si istri, si mantu itu. Kalau masak itu langsung diperhatikan apakah masakannya enak atau enggak. Terus terhadap suami atau enggak. Hati-hati saudara, itu diawasi sama si Dewa Dapur. Ini cerita saudara ya, jangan percaya. Cuma itu namanya dongeng. Jadi Dewa Dapur memperhatikan apakah istri itu galak terhadap suami, supaya apa suka jiwitin suami enggak. Nah ini bagus saudara, ini boleh diperhatikan ya. Jadi istri itu harus taat sama suami ya, jangan galak, jangan dicibit-cibit saudara. Terus apa? Dewa Dapur itu mengawasi keluarga ini, apakah keluarga ini harmonis atau enggak, suka bertengkar atau enggak. Saudara jangan bertengkar ya, di rumah jangan bertengkar. Suami salah pun juga ya dimaafin aja. Katanya Dewa Dapur itu mengawasi terus-menerus, makanya kalau dia pulang ke langit harus memberi laporan yang bagus. Ya, kalau laporannya jelek, laporannya tidak lulus, saudara, jelek-jelek semua, maka bisa mendapatkan petaka atau hukuman. Nah itu nggak boleh diikuti. Jadi ceritanya demikian. Maka si engkong bilang, anak cucuku, mari kita bikin dodol supaya Dewa Dapur sebelum pulang ke langit itu mabok oleh kue dodol. Kenapa sih kok makan kue dodol bisa mabok? Karena apa? Dodol itu manis sekali, saudara. Enaknya luar biasa. Maka dibikin kue yang rasanya manis sekali dan haus. Jadi setelah menikmati dodol dia mabok. Mabok bukan mabok Arab, bukan. Mabok di sepanjang jalan dia menuju ke langit. Mulutnya hanya mengatakan, aduh manis, aduh manis, tian mimi, waduh enak, tian itu manis saudara. Jadi manis. Sampai ke langit, sang Tuhan bertanya, hei bagaimana Dewa Dapur, kamu mengawasi keluarga Habib enggak? Ya sudah, ya, manis. Oh, keluarga Habib itu manis ya? Yang manis. Jadi ngomongnya manis terus, ingetnya apa? Dodol, karena disuarakan dodol. Jadi manis. Jadi mabok ngomong manis. Wah, dia mengatakan, wah, keluarga Habib itu harmonis banget ya. Harmonis. Wah, luar biasa. Diberkati ya, kira-kira demikian ya. Nah, sebenarnya mengapa mereka membuat dodol? Nah, sebetulnya bukan cerita ini hanya dongeng, tapi alasan apa mereka buat dodol? Dulu nggak ada makanan kalengan. Kalengan kan bisa lama, ya karena ada vakum gitu. Nggak ada kulkas dulu, ya. Maka si engkong pinter, lihai engkong zaman dulu tuh pinter. Menjelang Sintia mau tanam padi yang baru saudara, dan tanaman yang akan datang itu belum tentu berhasil atau tidak. Karena banyak sekali hama, banyak sekali musim kemarau, jadi membuat padi itu nggak bisa bertumbuh dengan baik ya, dengan subur. Siapa tahu nanti paceklik. Nah ini engkau udah antisipasi. Nanti kalau paceklik, wah, maka mereka sudah bisa mengantisipasinya. Maka beras yang sisa itu dari sepanjang tahun mereka itu makan itu hasil panen, seperti orang Indonesia di sini ya. Jadi mereka itu memakan itu hasil panen daripada padi yang sudah dipanen ya. Jadi masih ada sisa. Wah sayang kalau ada sisa, langsung yang sisa-sisa yang pari-pari atau beras-beras yang sisa itu dibikin dodol, dibikin kue. Nah, harus dikasih gula yang banyak saudara, karena itu gula itu mempunyai untuk pengawet, kayak sekarang garam sebagai pengawet, tapi dulu di Tiongkok itu gula sebagai pengawet. Maka dodol itu bisa tahan lama, bahkan sampai 1 tahun pun juga nggak rusak dodol itu saudara. Coba saudara perhatikan, ada orang kasih dodol, coba simpen sampai tahun depan masih enak dodolnya saudara. Dia bisa memang menjadi keras, tapi kalau anehnya kalau dikukus, digoreng dengan telur, dia dodol itu menjadi lembek lagi dan masih enak saudara.
masih rasanya masih haus. Ya maka kebudayaan orang Tionghoa itu luar biasa. Nggak ada yang menandingi. Beras aja bisa dibikin awet dan tahan lama. Kita tahu kalau beras nggak dimakan saudara 3 bulan aja bisa keluar kutunya saudara. Jadi tanpa tahan lama, tanpa bahan pengawet juga oke. Karena apa? Bikinnya susah saudara. Beras itu harus digiling sangat halus sekali. Oleh sebab itu mereka enggan dan malas untuk membuatnya. Ya anak-anak muda, ayo kamu giling beras. Aduh, males kok capek giling beras. Terima kasih engkau ngomong, membuat sebuah dongeng jadinya tentang dewa dapur itu. Jadi kalau kamu males, nanti dilaporin sama Tien, dewa langit, nanti kamu susah jodoh lu. Wah, anak-anak perempuan kalau pikir kamu susah jodoh lu, kamu pikir bingung tuh. Ya udah, kok saya mau bikin dodol untuk menyuap si dewa dapur ya. Nah, maka dodol itu harus ada sebelum Xinjia. Jadi sebelum Xinjia dodol itu sudah disiapkan. Engkau memang lihai ya, untuk apa? Mengakali anak-anak cucunya. Maka mereka buat dongeng dewa dapur itu tujuannya apa? Supaya anak cucunya mau membikinnya. Nah ini cerita dongeng mempunyai maksud tertentu si engkong. Si engkong ini saking pinternya saudara. Dari anak cucunya bikin dodol nggak saudara? Pasti semua bikin dodol. Karena apa? Karena supaya konten dodol katanya. Supaya apa? Supaya menyuapi dewa dapur. Nah itulah cerita dari ada dodol. Jadi itu dapat hikmat apa? Nah dongeng-dongeng itu adalah kita tidak boleh mengikutinya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, misalnya kalau ada orang kasih dodol kepada saudara, orang wah ini tahyul ini dodol, jangan. Kalau saudara dikasih dodol, bagi orang-orang penduduk di tempat ini itu berkat. Oh minta dodolnya sih, kenapa sih minta dodol? Supaya dapat berkat. Oh iya ini kasih. Jadi kalau saudara dikasih dodol, kalau udah mendengar cerita ini jangan, wah ini dongeng, ini tahayul, tolak aja dodol. Salah saudara. Kalau dikasih dodol terima, langsung apa saudara? Potong-potong. Kasih telur, digoreng, saudara makan saja. Amin, saudara. Nah, itu adalah salah satu tradisi tentang dodol. Masih banyak tradisi menyapu rumah, saudara. Itu nggak boleh, itu salah, saudara. Menyapu rumah itu bagus. Kita suka bersih, saudara. Bersih adalah kalau di Indonesia bersih adalah iman, sebagian daripada iman kita. Amin, saudara. Jadi kalau rumah bersih senang nggak, saudara? Wah, di gereja kami tiap tahun ada sapu-sapu bersih, saudara. Atau tasaus bahasa Tionghoanya ya. Jadi sebelum Imlek membersihkan rumah itu bagus sekali. Tapi tujuannya bukan untuk mengusir rezeki, salah itu ya. Terus ada lagi makan malam bersama, reuni ya. Makan malam bersama itu adalah suatu hal yang sangat bagus sekali tradisi Tionghoa. Kalau makan malam itu bersama karena apa? Orang yang jauh pun juga akan kumpul bersama-sama di rumah kakek neneknya ya. Kalau kita lihat orang Tiongkok, lihat dari WA, mereka jauh-jauh juga datang ke rumah kakek neneknya untuk panjien kau. Kalau udah panjien kau, angpau dalai. Jadi minta apa? Kalau udah panjien minta angpau. Kalau saudara bilang, pas sudah ada angpau dalai, ini sih dia ambil sendiri. Nah itu panjien. Terus warnanya apa merah? Oh ada ceritanya gila-gila. Bisa ceritanya ya. Warna merah itu simbol daripada sukacita. Terus ada warna merah itu adalah untuk apa? Untuk melawan siapa? Si monster. Kalau monster itu tiap tahun keluar karena dia tidurnya setahun dan pada akhir tahun Imlek, malam tahun baru Imlek dia muncul keluar dari laut. Nah, di sana dia lapar, wah pengen mangsa, cari makanan. Jadi yang diincar apa saudara? Yang ditujukan adalah anak-anak kecil. Jadi kalau ada anak-anak kecil semua disembunyikan, jangan dulu itu ya. Jadi terus mereka tahu bahwa monster itu paling takut dengan warna merah. Oleh sebab itu tiap tahun baru mereka pasang pakai yang baju merah. Terus di pintunya dikasih tempelan ya, hok pakai warnanya merah, nggak boleh yang putih saudara. Yang merah, warna merah. Begitu si monster mau masuk ke keluarga ini melihat mau mangsa anaknya, anak kecil itu udah langsung lari saudara. Nah itu ceritanya warna merah ya. Tapi bagi kita warna merah itu adalah tanda apa saudara? Darah Kristus.
Jadi keselamatan bukan karena kita menempelkan tulisan hoax atau tulisan merah-merah atau tulisan cerita-cerita atau tentang hal yang demikian. Saudara, keselamatan kita hanya ada di mana? Di dalam Yesus. Ya, Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dia mencucurkan darahnya warnanya merah, kebetulan saudara, kayak sesuai dengan apa tradisi orang Tionghoa. Jadi darah itulah yang bisa menyucikan dosa-dosa kita. Amin saudara. Haleluya. Ya, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kita harus belajar bagaimana hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Melalui apa? Doa dan baca firman Tuhan. Yang penting doa, saudara. Karena apa? Kita berdoa itu penting sekali. Ada orang mengatakan apa? Kalau berdoa itu tidak boleh part time. Part time itu apa saudara? Sementara. Ya. Apalagi sometime. Kalau doa nggak boleh part time, nggak boleh sometime. Sometime itu kadang-kadang doa, kadang-kadang enggak. Nah itu nggak boleh. Tuhan Yesus mengatakan kita harus on time. Wah, kalau udah pagi jam berapa? Kalau orang Islam itu pagi 4:30 udah berdoa, saudara. On time sekali, pas waktu dihitung kapan waktu subuh, kapan waktu maghrib. On time sekali, itu luar biasa ya, harus kita belajar. Terus apa? Doa juga harus full time. Kalau bisa overtime, kalau doa sampai larut malam ya, sampai pagi. Nah, mengapa demikian saudara? Berdoa tidak boleh part time, berdoa tidak boleh sometime, berdoa tidak boleh tidak boleh part time, harus on time, dan juga kepengennya sih full time. Nah, mengapa demikian? Karena kita bisa dipanggil Tuhan anytime. Ingat saudara, kita udah tua ya, saya udah tua, jadi saya harus belajar tetap berdoa. Amin saudara. Tetaplah berdoa. Kita semua katakan tetaplah berdoa. Satu dua kita tetaplah berdoa. Amin. Yes. Satu dua tiga. Amin. Yes. Kalau kita melakukan disiplin rohani, siapa yang senang saudara? Apakah kakek nenek yang dari itu? Enggak, yang senang adalah Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Jadi hidup kita harus menyenangkan Tuhan.